Bismillahirrahmanirrahim. Masih bab tayamum. Wa an Ammar bin Yasir. Wa an Ammar bin Yasir lan den riwayataken saking Ammar bin Yasir. Lan den riwayataken saking Ammar bin Yasir. Qala dawuh. Qala ngucap sapa Ammar bin Yasir. Qala ngucap sapa Ammar bin Yasir. Ba'asani ngutus ni ingsun. Sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi hajatin ing dalam siji keperluan. Fa ajnabtu nuli. Fa-nya bukan fa jawab, tapi fa atof. Ba'asani fa ajnabtu. Fa ajnabtu nuli junub sapa ingsun. Jangan mongko junub. Tidak apa-apa juga asalkan tahu ilmu nahunya. Bisa itu. Tapi terlalu jauh. Andaikan mengira-ngirakan syarat yang dibuang, itu terlalu jauh. Fa'ajnabtu nuli junub sampai ingsun. Falam ajid mongko ora nemu. Nah, nuli ora nemu sapa ingsun. Atau mongko ora nemu sapa ingsun alma ing banyu. Fatamarrautu mongko gulung-gulung. Mongko gulung-gulung sapa ingsun fisoidi ing ngatasé fi-nya bimakna ala. Fisoidi ing dalem asalnya atau alas fisoidi ing atase lebu ing atase tanah kama tatamarrawu kaya oleh gulung-gulung apa adabbatu apa hewan. Summa ataitu mongko kari-kari teka sapa ingsun annabiya ing sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu mongko nutur sapa ingsun. Mongko cerita sapa ingsun. Lahu maring Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zalika ing mengkono-mengkono fatama fa ajnabtu falam ajidil ma'a fatamarrautu. Dari fa ajnabtu. Faqala mongko jawab sapa Nabi. Innama angin pastine saktuhune yakfika nyukupi ka ing sira. Yakfika nyukupi ka ing sira. Apa antakula yen to ngukumi sapa sira. Kalau kola setelah kola itu ada ba, maka maknanya bukan berkata tapi hakama. Jadi kola mangkola bil Qur'ani. Mangkola misalnya di dalam hadis itu loh. Mangkola fil Qur'ani bi ra'yihi. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an, menghukumi Qur'an dengan pendapatnya, hukum dengan pendapatnya. Antakula apa yen to ngukumi sira biadaika kelawan tangan loro sira. Hakadha kelawan mengkini. Hakadha iling-iling koyok ngene. Summa doroba mongko kare-kare gepok sapa Nabi biadaihi kelawan asta lorone Nabi al ardo ing bumi
Dorbatan kelawan siji pukulan. Kelawan pukulan. Wahidatan kang siji. Sumama saha moko kare-kare ngusap sopo nabi. Asyimala ing tangan. Asyimala ing kang kiwa. Alal yamin ing atase kang tengen. Wa dhahira kaffaihi lan jabane epek-epek lorone nabi. Epek-epek lorone nabi. Wa wajahahu lan ing wajahe nabi. Wa fi riwayatin lil Bukhari lan iku tetep ing dalam riwayat Imam Bukhari. Muttafaqun alaihi utawi hadis iku den sepakati alaihi ing atase al hadis. Wal lafdzu utawi lafate li muslimin iku kaduwe Imam Muslim. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam siji riwayat. Wa daraba mukul sapa nabi bikafaihi alil Bukhari kaduwe Imam Bukhari. Wa daraba lan mukul sapa nabi bikafaihi kelawan epek-epek lorone nabi al arda ing bumi. Wa nafakha lan nyebul sapa nabi fihi ma ing dalam kafaihi. Summa masaha moko kare-kare ngusap sapa nabi bihi ma kelawan kafaihi wajahahu ing wajahe nabi wa kafaihi lan epek-epek lorone nabi. Pengertian secara fikih 1. Bukanlah suatu cacat atau tidak dianggap suatu cacat bagi seorang mujtahid yang telah mengerahkan kemampuannya dan keliru dalam berijtihad lalu tidak tepat sasaran. Nah, dalam hadis tersebut Ammar bin Yasir itu di perjalanan junub, tidak nemu air. Nah, pikirnya Ammar bin Yasir kalau tayamum gantinya wudu cuma mengusap kalau wudu itu mengusap wajah dan tangan. Karena ini penggantinya mandi, berarti satu badan kena debu semua. Ini kan berijtihad Ammar bin Yasir ini. Seperti kuda gulung-gulung di tanah itu. Ya mungkin kalau ada videonya lucu itu. Iya. Tapi dia berijtihad. Beliau berijtihad. Dan yang berijtihad itu sahabat. Bukan golongan milenial yang berijtihad. Kemudian diceritakan kepada Nabi, akhirnya Nabi memberitahu. Nabi tidak nyalahin loh ya. Walaupun salah itu Ammar bin Yasir tidak salah. Wah, kamu salah ini, bid'ah kamu ini. Tidak begitu Nabi. Iya. Enggak sesuai dengan sunnah kamu ini. Tidak begitu ternyata. Ya.
Maka Nabi memberitahu langsung, gini loh caranya, sama seperti mandi, nah sama seperti pengganti wudhu. Nah, kalau riwayatnya Imam Bukhari begini, tiup dulu, diusap ke wajah rata, lalu ambil lagi. Nah, itu. Nah, berdasarkan hadis ini, bahwa orang berijtihad walaupun salah tidak dicela oleh syariat. Gitu. Asalkan ijtihadnya pakai ilmu, bukan ngawur. Ya. Gitu. Terus yang kedua, pemahaman hadis di atas yang kedua, pengajaran aplikatif garis miring dan pendidikan implementatif. Apa ini? Masuk dalam masuk contextual learning ya Gia. Nabi kan ngajarkan langsung ketika terjadi, berdasarkan kasus langsung Nabi ngajarkan. Contextual learning ya. Auqa'u fi nafsi min at-ta'lim al-qauli. Lebih mengenah sasaran, lebih mempengaruhi, lebih mengenah sasaran daripada pengajaran yang bersifat teori. Teori belaka, teori tanpa praktek. 3. Boleh bertayamum cukup ngambil satu usapan. Satu pukulan ke tanah. Boleh cukup atau boleh mengambil cukup satu pukulan ke tanah untuk muka dan tangan. Berarti menurut hadisnya siapa? Menurut hadisnya Imam Muslim. Kalau Imam Bukhari daraba bikafaihi darabatan waidah. Oh enggak, baik Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim sama, boleh satu pukulan ke tanah. Ya. Yang keempat, disyariatkan mengusap wajah dan dua telapak tangan di dalam tayamum. Apa tadi? Disyariatkan mengusap kedua telapak tangan di dalam tayamum, sebagaimana pemahaman Imam Malik dan Ahmad. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i dalam qaul jadid. Berarti qaul jadid fatwanya Imam Syafi'i di Mesir. Qaul qadim di mana? Di Irak. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dalam qaul jadid, bahwa mengusap tangan
itu sampai siku-siku. Kalau Imam Malik dan Imam Ahmad tidak usah ke siku-siku, cukup sampai pergelangan. Tapi Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah itu sampai siku. Berdasarkan hadis yang setelah ini. Ya, hadisnya yang setelah ini dibacakan. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik berpedoman pada hadis berikut ini. Hadis yang ke-109. Ya. Yang kelima, orang junub yang tidak menemukan air cukup bertayamum seperti pengganti wudu. Yang keenam, disyariatkan untuk ngiplaskan dua tangan, diginikan atau diginikan. Ya, ngiplasno dah. Apa gini? Hah? Ngipaskan gitu. Ya, atau meniup gitu ya. Ketika tayamum. Kemudian hadis yang ke-109 sekarang. Ini dalilnya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Bahwa kalau ngusap tangan sampai siku-siku ini. Wa ani ibni Umar, lan den riwayataken saking Ibnu Umar. Qala dawu sapa Ibnu Umar. Qala dawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tayammumu utawi jenenge tayamum. Dorbatani iku rong gepokan. Dorbatun iku sak gepokan. Lil wajhi kanggo wajah. Wa dorbatun lan sak gepokan lil yadaini kanggo tangan loro. Ilal mirfaqaini henggo siku-siku. Nah ini hadisnya Ibnu Umar yang dijadikan pedoman oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Jadi para imam mazhab fikih itu tidak ngawur di dalam menentukan hukum. Sudah teruji dan diteliti ratusan ribu tahun. Ya. Ribuan tahun ya. Ribuan tahun, bukan ratusan tahun tapi ribuan tahun. Sudah cocok, ada hadisnya semua. Ya. Rawahu ngriwayataken hu ing hadis sapa ad-Daruqutni Imam Daruqutni. Wasahahahu lan nyoheaken sapa sing nyoheaken al-a'immatu imam al-arba'atu kang papat. Sapa imam papat iku? Waqfahu ing mauqufi hadis. Sapa al-arba'ah? Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Itu arba'ah itu. Nah, imam yang 4 ini mensohehkan hadis ini sebagai hadis mauquf. Sahih mauquf. Mauquf atas Ibnu Umar. Abdullah bin Umar. Gitu. Keterangannya satu. Keterangan fikihnya. Tayamum itu, ini terjemahnya dulu. Tayamum itu 2 pukulan ke tanah, 1 pukulan untuk wajah, 1 pukulan untuk kedua tangan hingga siku-siku. Nah, menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, menurut Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah,
caranya tayamum itu adalah 2 pukulan ke tanah. Di depan Ki, nanti lihat di depan ada catatan itu arba'a khamsa dan lain-lain itu. Wa huwa riwayatun an Malik, dan itu salah satu riwayat dari Imam Malik. Kaul masyhur menurut Malikiyah berdasarkan hadis riwayat Ibnu Umar, 1 pukulan pertama itu fardu dan pukulan yang kedua sunnah. Menurut Imam Ahmad, yang wajib itu 1 pukulan. Berdasarkan hadis Ammar bin Yasir di atas. Ammar bin Yasir pernah bertanya kepada Nabi. Nabi memerintahkan 1 pukulan untuk wajah dan kedua tangan. Lanjutannya, Ammar bin Yasir pernah bertanya kepada Nabi, 1 pukulan untuk wajah dan tangan. Yang kedua, disyariatkan berurutan di dalam tayamum. Dengan mendahulukan wajah daripada kedua tangan. Menurut Imam Syafi'i wajib. Dan wajib menurut Imam Syafi'i, gitu aja. Wajib menurut Imam Syafi'i. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, berurutan atau tertib bukan syarat di dalam tayamum. Dan mensyaratkannya di dalam hadas besar. Dan mensyaratkan tertib di dalam hadas besar, tidak hadas kecil. Bukan untuk hadas kecil. Kalau untuk hadas kecil tidak usah tertib, tapi kalau hadas besar harus tertib. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, berdasarkan hadis Ammar bin Yasir dan hadis Ibnu Umar. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.